Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskalis Siswari. Saudara, akhir-akhir ini dunia sedang dihebohkan oleh kondisi geopolitik dua negara yang memanas. Kita berikan kepada Anda petanya saudara, yaitu Iran dan juga Israel. Kondisi geopolitik dua negara ini memanas pasca Iran mengirimkan ratusan rudal dan juga pesawat tak berawak ke Israel pada Sabtu malam. Tapi sebenarnya serangan yang dilakukan Iran pada Sabtu kemarin adalah serangan balasan setelah Israel pada 1 April diduga menghancurkan gedung konsulat Iran di Suriah yang akhirnya menewaskan 16 orang. Nah, serangan dari kedua negara ini adalah puncak perseteruan puluhan tahun di antara dua negara adidaya berkekuatan militer besar di Timur Tengah. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah saudara, tidak hanya panasnya geopolitik dan juga hubungan antara Iran dan juga Israel, tapi apa sih dampak besar yang dibawa dari kondisi kedua negara ini yang akhirnya membawa ketidakstabilan lalu juga goncangan ekonomi ke negara lain termasuk Indonesia. Dua yang paling terpengaruh adalah kami berikan gambarnya di sini, yaitu nilai tukar dan juga harga minyak untuk Indonesia. Namun sebenarnya masih ada asa bahwa kondisi ekonomi ini akan kembali stabil, kondisi nilai tukar, kondisi harga minyak setelah Timur Tengah ini akan mereda kondisinya. Terbaru, Iran mengeluarkan statement bahwa mereka tidak akan melanjutkan serangan. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga memperingatkan Netanyahu kalau Washington nggak akan mengambil bagian kalau nanti Israel akan menyerang balik Iran. Jadi kalau benar maka setidaknya efek domino dari dampak panasnya dua negara ini akan berkurang. Tapi sebenarnya kondisinya saat ini sudah ada dampak yang cukup terpengaruh. Kita lihat dari harga minyak terlebih dulu. WTI atau West Texas Intermediate dalam 3 bulan terakhir sudah ada kenaikan yang cukup signifikan. Anda lihat di Januari 2024 harga WTI masih di angka $73 per barel. 3 bulan kemudian di angka terakhir 19 April atau 18 April 2024 WTI diperdagangkan di angka $82 per barel, saudara. Kenapa minyak jadi yang terdampak? Nah, ini karena kita bicara Iran nih. Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dengan produksinya mencapai 3,9 juta barel per hari. Lalu diperkirakan per tahunnya ekspornya mencapai 1,29 juta barel. Berarti setengah dari yang diproduksi Iran ini untuk diekspor. Kalau ada perang terjadi di Iran tadi sudah pasti produksi minyak yang akan mereka hasilkan ini terganggu. Lalu juga distribusinya juga akan mengganggu pasokan, terutama pasokan untuk ekspor minyak yang dikirim. Akhirnya kondisi ini bikin harga minyak memanas karena produksi lalu juga jalur distribusi terganggu. Kalau di Indonesia, pemerintah memastikan kalau ngomongin harga minyak udah pasti akan menyangkut pada BBM. Nah, Kementerian SDM memastikan kalau stok dan juga harga BBM di Indonesia sampai hari ini belum terdampak karena konflik Iran dan juga Israel. Menteri ESDM juga mengakui sebenarnya sulit untuk mengatur strategi menahan subsidi nggak akan bengkak kalau kondisi panasnya geopolitik Iran dan juga Israel akan berkepanjangan. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Menteri ESDM. Aman kok, stok aman. Ya, stok. Berarti masih bisa ditahan? Ya, tapi kita lihat perkembangannya nih ke depan. Ya, mudah-mudahan nggak ada eskalasi. Ya, nggak ada eskalasi konflik Iran Israel. Ya, jadi. Kalau dari hitungannya berapa sih Pak prediksi kalau harga minyak global dan pengaruhnya ke BBM? Wah, kalau harga minyak naik $1, ya itu bisa naik sekitar 3,5 sampai 4 triliun. Ya. Kompensasi dan subsidi, ada kompensasi subsidi. Ya. Belum lagi kalau rupiah. Ya, rupiah tiap naik $1 100 juga cukup besar. Makanya ya itu kita harus hemat energinya, efisiensi energi ini harus terus dicanangkan dan dikerjain, diprogramkan. Yang juga bikin beban ekonomi makin berat adalah nilai tukar rupiah yang terus bergejolak. Kemarin di hari
Rabu berarti ya, perdagangan nilai tukar rupiah ini sudah mencapai 16.215. Padahal satu hari sebelumnya angkanya masih di 16.100-an. Kita bandingkan lagi saudara, pada 3 bulan kemarin di 18 Januari 2024, angka rupiah nilai tukarnya masih di 15.624. Begitu bergejolak nilai tukar rupiah, ini juga jadi efek dari perginya investor asing ke aset yang terbilang lebih aman, yaitu emas. Nah, dampaknya juga saudara, yaitu ke emas, karena sekarang harga emas juga naik gila-gilaan. Kemarin harganya sudah diperdagangkan di sekitar 1,3 juta rupiah untuk harga emas antam. Dari dua dampak yang besar tadi, ada rupiah, ada harga minyak, lalu juga ada emas, akan membawa efek bola salju yang merambat kemana-mana. Kita lihat ya, dari yang pertama, ketika harga minyak naik saudara, ancaman inflasi global ini juga akan kembali menghantui perekonomian. Karena kalau harga minyak naik, sudah pasti ongkos produksi berbagai industri akan naik, termasuk industri pangan. Padahal sebelum serangan terjadi, Organisasi Pangan Dunia sudah mencatat adanya peningkatan harga pangan dunia sebesar 1%. Inflasi global yang naik ini juga jadi kabar buruk buat Indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas pangan. Karena ketika inflasi global terjadi, harga pangan naik, yang juga akan terdampak adalah Bank Sentral ini akan terus mempertahankan suku bunga mereka di suku bunga tinggi. Ini adalah rambatan selanjutnya saudara. Karena suku bunga ini adalah instrumen paling dekat dengan pengendalian laju inflasi. Kalau suku bunga di negara-negara tetap tinggi, yang jadi kekhawatiran tentu adalah kebijakan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau The Fed bunganya terus tinggi, Bank Indonesia sudah pasti nggak akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Apalagi sekarang nih saudara, rambatan selanjutnya, dolar yang begitu perkasa kondisinya yang akhirnya membuat rupiah keok. Tadi Anda lihat angkanya di 16.200-an. Dolar kuat, kenapa? Salah satunya adalah karena prediksi The Fed belum akan menurunkan suku bunga. Nah, saat suku bunga tinggi, ada lagi nih rambatan terakhirnya, yaitu investor akan cenderung mencari negara-negara dengan bunga yang tinggi dan bisa memberikan mereka imbal hasil yang tinggi. Makanya kenapa akhirnya dana asing di Indonesia pada pergi pulang kembali ke rumah mereka di Amerika karena di sana suku bunganya sedang tinggi. Jadi kita perlu khawatir nggak sih dengan kondisi ini? Nah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang sebenarnya secara fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Tapi tetap harus ada yang dimitigasi, yaitu salah satunya adalah peralihan aset ke safe haven seperti emas dan juga perginya dana asing dari dalam negeri. Tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman, dan tentu kita perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain kebauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Sektor real dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat yang tentu sangat berpengaruh terhadap import, namun tentu efek juga terhadap eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu ini plus minusnya kita harus jaga. Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan informasi bos Apple Tim Cook datang ke Indonesia membawa janji investasi 1,6 triliun rupiah. Jumlah investasi ini terbilang kecil dibanding impor iPhone Indonesia yang menembus 32 triliun rupiah.